Teman yang perlu Anda tahu, saya itu memutuskan menjadi seorang full-time trader di tahun ke-8 tuh hanya dengan uang 15-an juta rupiah. Yang saya gunakan buat trading itu cuma sekitar 4 jutaan gitu kan. Saya ingin nyoba kalau dengan uang kecil tuh bisa nggak gitu kan. Siapa tahu nanti bisa, ini akan jadi cerita unik sendiri dan benar. Ternyata di 2021 ini saya bisa membuat sebuah buku, saya menuangkan dalam buku, ternyata yang dari dulu 2016 dengan uang yang kecil itu ya. Tetapi uang kecil waktu itu karena saya sudah 8 tahun di market gitu kan ya. Jangan disamakan Anda baru di awal mencoba dengan uang kecil langsung berharap langsung bisa profit, itu ada prosesnya. Jadi mungkin tapi ada prosesnya. Nah, itu ternyata bisa bertumbuh-tumbuh gitu. Apalagi yang namanya scalping. Ini teman-teman yang harus pahami ya. Scalping itu kan kita kayak mengambil peluang di berbagai kondisi. Semakin sering itu kalau kita nggak jeli, kita nggak belum skill kita terasah, malah pertama habis DV dan peluang cut loss-nya akan semakin besar. Maka dari itu harus hati-hati karena kalau seorang swing ataupun invest itu dia beli memang disimpan gitu kan ya. Jangkanya agak menengah. Tapi kalau scalping kan enggak, dia in out, naik lagi in out, in out. Nah, ini kalau Anda nggak jeli justru malah cepat banget untuk menggerogoti aset Anda. Harus hati-hati juga gitu. Psikologi suasana itu saya terapkan di saham. Jadi makin lama ketika aset Anda tumbuh, withdraw, amankan, amankan. Sehingga nanti uang yang Anda pakai buat scalping ataupun trading, itu cuma cucu cicitnya profit. Anda ibaratnya kalau trading mau perang di berbagai kondisi pun, itu habis katakanlah gitu ya. Anda nggak akan ngaruh ke apa-apa ke Anda. Dan Anda akan tenang. Ibaratnya Anda pun selain tenang, Anda juga bisa berpikir logis di saham. Nggak was-was, nggak deg-degan. Skill seorang trader itu akan teruji ketika berada di market sideways dan bearish gitu. Anda harus bisa melewati berbagai siklus dulu, baru Anda bisa meningkatkan, mengupgrade nanti profil resikonya. Gitu. Kok Bekti selalu ingin dia di saham? Aku ingin cerita satu hal. Saham itu kita lebih enak. Kita nggak usah ngurusin perintilan-perintilan bisnis. Contohnya, saya itu ketika saya itu di saham, itu kan saya itu cuma berfokus hanya pada aset, pengembangan aset dan perlindungan aset. Tetapi kalau yang namanya saya itu punya usaha, itu ketika saya itu harus buat tokonya, sewa tokonya, listriknya, karyawannya, report tiap bulannya, ribet. Yang kedua, kalau di saham, saya itu kan introvert tidak masalah. Hubungan saya itu dengan monitor, bisa cari uang. Nah, tetapi kalau yang namanya kita itu misalnya katakanlah maaf ya, misalnya artis dijelek-jelekan gitu, pamornya turun, mempengaruhi kerjanya. Tapi kalau di saham, mau kamu dijelek-jelekin kayak apa, kamu bisa cari uang dengan monitor. Betapa mudahnya mendapatkan uang di sini. Betapa mudahnya mendapatkan uang di Bursa Efek Indonesia. Betapa mudahnya mendapatkan uang di bursa. Ini contoh dari Warren Buffett. Warren Buffett cuan 600 triliun. Luar biasa ya. Beli saham Apple satu macam untungnya 600 triliun. Coba mau dagang apa? Yang bisa untung 600 triliun beli satu saham. Mau usaha dagang pisang goreng bisa 600 triliun untungnya? Nggak mungkin. Ketika saya datang ke sini, ada teman saya, telepon saya, menawarkan peluang bisnis. Saya jawabnya apa? Saya jawab, bisnis apapun udah saya nggak mau lihat lagi. Semua bisnis yang orang tawarkan ke saya, udah saya anggap sampah semuanya, nggak bakalan mau. Orang itu bilang begini sama saya, oh gitu ya Pak ya. Kaget ya saya bilang gitu. Semua yang you tawarkan saya udah saya anggap sampah, semua bisnis lain. Nggak mau, ngapain usaha yang lain capek-capek, lihat tuh. Warren Buffett sekali beli saham Apple, cuannya 600 triliun. Mau dagang apa yang mudah? 600 triliun kerja keras? Enggak, cuma tidur aja. Sahamnya naik sendiri. Pak, yang paling penting kuncinya itu selalu saya tegaskan disiplin gitu. Nggak ada resep khusus di sini, tetapi kembali ke masing-masing gitu. Membaca buku dan diikuti dengan praktik trading saham. Praktik trading saham itu kekuatannya penuh loh. Kalau kita nggak baca buku, terus kita praktik trading saham, itu bisa sukses di saham tapi lama. Kemudian kita baca dulu sampai kita menemukan bahwa
perusahaan ini salah harga. Harusnya demikian, kita menemukan perusahaan yang salah harga, baru kita membeli. Ya, jangan sampai kita membeli sesuatu yang kita tahu, beli kucing dalam karung. Tadi ada persepsi judi. Saya mengatakan kalau kita membeli sesuatu yang kita tidak tahu, kita beli kucing dalam karung, kita sedang berjudi, bukan sedang berinvestasi. Tapi kalau kita tahu berapa penjualannya, berapa labanya, berapa modal sendirinya, berapa nilai bukunya, berapa laba per sahamnya, berapa price-earning ratio-nya, bagaimana manajemennya, bidang usahanya seperti apa, labanya berapa, terus perusahaan ini bertumbuh atau tidak, terus valuasinya mahal atau murah. Kita menemukan bahwa perusahaan ini salah harga, kita membeli, kita sedang berinvestasi itu. Kalau kita tidak tahu apa yang kita beli, kita sedang berjudi. Kira-kira begitu. Saya menemukan sebenarnya tahun 2015-an itu saya sudah menemukan kayak tanda-tanda. Jadi saya itu kan selalu merubah, belajar sendiri, otodidak dari market. Maka dari itu ketika saya itu yang namanya trading saham, kemudian kok langsung profit, pengennya kan cepat kaya, cepat instan, pengen cepat bisa beli ini itu gitu kan. Alhasil apa? Saya gulungkan, tapi begitu saya lalai, hanya mungkin dalam 1 minggu kayak habis semua. Perjuangan saya berminggu-minggu itu berbulan-bulan tuh habis hanya dalam 1 minggu. Makanya saya harus rubah. Ini harus saya benerin ini. Ada yang salah ini. Aku harus bisa mengendalikan emosi diri. Yang namanya manusia itu pasti serakah. Aku harus bisa mengerem. Maka dari itu aku mencoba untuk membangun safety fund. Aku amankan, aku withdraw. Aman di Sinarmas. Uang saya pun ada banyak di Sinarmas. Nggak ada kan Sinarmas kan? Ya. Jangan takut, uang saya juga banyak di Sinarmas ya. Tadi baru terima bunga dari salah satu anak perusahaan Sinarmas 9 miliar ya. Saya transfer ke Pak Jamial ya. Bunganya aja 9 miliar, apalagi pokoknya berapa. Mengenai saya menempatkan uang di reksadana itu sebetulnya saya anggap seperti tabungan ya. Kalau saya taruh di tabungan kan bunganya kecil dan kena pajak 20%. Kalau saya taruh di Sinarmas Asset Management itu kan bunganya tinggi dan nggak kena pajak. Ya, jadi numpang lewat seperti tabungan. Jadi seperti hari ini saya dapat bunga dari salah satu perusahaan Sinarmas 9 miliar, saya transfer ke Pak Jamial. Pak, saya taruh reksadana. Itu cuman kan nggak mungkin 100% uang saya semuanya ada di saham. Bukan nggak mungkin, karena kan susah nih cari saham yang salah harga itu kan susah. Jadi sementara belum ketemu, parkir dulu di Pak Jamial, di reksadana Sinarmas Asset Management, parkir di situ. Tapi kalau saya ketemu perusahaan yang bagus dan murah, saya langsung beli. Saya beli saham T+2, reksadana T+1. Jadi setiap saat habis saya beli dari Sinarmas, T+2, T+1 saya tarik melalui Pak Jamial, saya bayar. Ya. Selama ini begitu. Jadi sangat enak sekali. Jadi uang saya yang lebih, yang belum sempat dibelikan saham, setiap saat saya bisa tarik dari Sinarmas Asset Management. Seperti tabungan buat saya. Jadi dana yang setiap saat buat saya beli saham ya, dan dapat berbunga tinggi dari Sinarmas, kira-kira gitu ya. Dan disiplin cut loss, apalagi kalau yang namanya sebuah scalping itu bahaya kalau nggak ada cut loss. Saya pernah biarkan dan porto saya pernah buruk sampai minus 85%. Gitu. Maka dari itu saya selalu tegaskan di sini pengalaman-pengalaman saya gitu. Tadi mengatakan tahun 96 saya berhenti ya dari sebagai posisi sebagai kepala cabang di bank. Tahun 98 rusuh. Tadi pertanyaan gimana? Kenapa mau tidak berhenti ya? Oh tidak berhenti ya. Oh tetap.
Waktu pasar crash jatuh, saya sudah berhenti bekerja, saya kehilangan uang saya berapa lama? 85%. Saya lihat, wah saham jatuh semuanya, tahun 98 krisis ekonomi rusuh. Saya lihat uang saya tinggal 15% loh, kehilangan 85%, saham-saham saya turun. Udah gak kerja lagi, udah gak kerja, istri juga ibu rumah tangga, punya anak 2, duit tinggal sedikit, tinggal 15%. Tapi ingat loh, tadi ada saya berdiri kata-kata bilang gitu, kenapa saya tidak berhenti? Pepatah yang saya katakan, invest in bad time and sell in good time, you will get rich. Berinvestasi di masa-masa yang paling buruk, artinya apa? Semuanya murah. Semuanya murah. Tahun 98 ketika uang saya tinggal 15%, saya beli satu perusahaan namanya United Tractor. Saham, pakar-pakar keuangan mengajarkan kita agar kita diversifikasi. Kalau punya uang 20% di deposito, 20% di obligasi, 20% di properti, 20% di mata uang asing atau di emas. Saya waktu itu uang saya 100% ada di saham, dan sahamnya satu macam. Saya nggak bisa beli yang lain karena United Tractor harga sahamnya 250, laba per sahamnya 7.800. Lihat laporan keuangan 98 kalau masih punya, laba per sahamnya 7.800, harga sahamnya 250. Saya belikan semuanya uang saya di situ. Tunggu lama, nggak naik-naik, bertahun-tahun, sampai tahun 2002 itu sahamnya masih 500, nggak naik-naik. Orang-orang tanya, oh beli saham apa? United Tractor. Tiap orang ketemu saya tanya, oh beli apa? United Tractor. Sampai orang mau tanya lagi sama saya, bosan pasti jawabnya United Tractor. Kalau orang tanya saya, oh bisa berapa Yuti? Saya bilang 100.000. 500 keluarga saya bilang 100.000. Orang mau matinya dia udah mulai rada-rada nih. Masa saham 500.000 dia bilang 100.000 bisa? Saya hitungannya bukan sembarangan ngomong. Laba per sahamnya itu, laba usaha per sahamnya itu 2.800. Kalau saya kali rata-rata price ratio bursa efek Indonesia 15 kali, bukan 100.000. Karena ada dasarnya saya ngomong. Tapi orang nggak ngerti. Wah, kayak kamu udah stres, udah gila dia. Masa saham 500 dia bilang 100.000. Saya bandingkan itu dengan labanya tahun 98. Tapi ternyata ke depan labanya meningkat tajam karena dia punya usaha kontraktor tambang batu bara. Dia punya anak perusahaan namanya Pama. Itu the biggest in Asia coal mining contractor. Harga komoditas naik, labanya meningkat beberapa kali lipat, labanya meningkat tajam. Terus dikali 15 lagi PI, bukan 100.000 saham itu naik. Saham itu akhirnya naik jadi 625.000. Mana teman-teman saya yang dekat dengan saya itu, yang dulu kalau ketemu saya bilang 100.000, ternyata saya pakai price ratio itu pakai laba masa lalu. Saya lupa perusahaan itu bisa bertumbuh. Price ratio 15 kali dari laba masa depannya, jadi 625.000 saham itu. Kira-kira kenapa tadi tanya? Kenapa nggak berhenti? Justru ketika situasi yang paling buruk, itu adalah golden opportunity, kesempatan emas bagi kita. Kita bisa beli barang yang bagus dengan harga murah. Kira-kira demikian jawaban saya.